Halo Sobat Adsense, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai sistem pernapasan. Sobat Adsense, di video sebelumnya kita sudah memahami bagaimana gas bisa berpindah antara alveolus dengan si pembuluh darah khususnya bagian kapiler. Nah, sekarang teman-teman, proses difusi ini dapat ditentukan kecepatannya dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, untuk memahami dengan baik, maka saya akan langsung kasih materinya, yaitu mengenai laju difusi, gitu ya. Jadi ini kecepatan banyaknya gas yang bisa ditransfer ke satu tempat dalam satu satuan waktu menurut hukum Fick. Oke, jadi teman-teman kalau di sini gitu ya, kalau di sistem pernafasan itu teman-teman akan banyak sekali menemukan konsep-konsep yang dipakai di kimia dan fisika gitu ya, khususnya mengenai tekanan gas. Nah, jadinya teman-teman, dalam laju difusi hukum Fick di sini menyatakan bahwa nilai laju difusi itu ditentukan oleh apa? Nah, di sini saya tuliskan rumusnya terlebih dahulu adalah K dikalikan delta P gitu ya, dikalikan A per D. Oke. Nah, artinya apa sih? Maka kita harus dapat esensinya saja cukup ya, gitu ya, untuk memahami bagaimana laju difusi itu dipengaruhi. Nah, untuk ini gitu ya, berarti K delta P dan delta P dan A gitu ya, berarti ini yang akan sebanding gitu ya. Maka kalau dia nilai lebih besar, berarti lajunya lebih besar. Sedangkan kalau yang D ini berbanding terbalik, nilainya lebih besar justru akan mengurangi laju difusi. Oke ya. Nah, K itu apa sih? K itu adalah konstanta, gitu ya. Konstanta atau koefisien, gitu ya. Koefisien difusi. Itu ya, berarti ini adalah nilai availability, gitu ya, dari suatu gas bisa berpindah, gitu ya. Misalkan medium air dengan medium gas gitu ya, lebih mudah mana dia berpindah. Nah, itu salah satu komponen dari koefisien difusi. Tetapi yang perlu menjadi perhatian itu adalah bagian delta P, A, dan D-nya. Delta P itu artinya selisih dari P. Nah, kita sudah tahu nih P ini apa? P adalah pressure, khususnya partial pressure atau tekanan parsial. Berarti delta P itu adalah P2 dikurangi P1. Maka ini adalah selisih dari apa? Selisih dari tekanan parsial. Berarti kalau kita ada perbedaan misalnya kayak gini. Di sini 100, di sini 40 gitu ya. Misalkan seperti yang di oksigen. Kemudian kita bandingkan dengan adanya di sini 80, di sini 60. Berarti deltanya berapa? Nah, kalau gini berarti deltanya di sini adalah 60, di sini 20. Berarti laju difusi lebih besar yang mana? Tentu saja di yang nilai selisihnya lebih gede gitu ya. Semakin besar selisihnya, maka semakin cepat laju difusi yang terjadi. Oke ya. Kemudian yang komponen selanjutnya di sini adalah A. A itu artinya area atau suatu luasan. Nah, teman-teman, ini alasan kenapa suatu struktur respirasi harus dibentuk berlekuk-lekuk. Sama seperti alasan kenapa usus kita itu harus bentuknya tonjolan-tonjolan. Karena untuk memperluas bidang penyerapannya. Demikian juga dengan pernapasan. Semakin luas suatu membran respirasi, maka semakin besar juga laju respirasinya karena semakin banyak. Ya kan ya? Nah, jadinya teman-teman, ini alasan kenapa alveolus bentuknya seperti anggur, gitu ya. Kenapa nggak bulat gede aja kayak gini, gitu kan? Kalau ini kan kita ambil perwakilan satu. Tapi di sini ada banyak, ya kan? Ini alasan kenapa insang itu harus berlipat-lipat.
gitu ya. Nah, karena untuk memperbesar area atau luasan sehingga difusi akan lebih tinggi. Kemudian yang terakhir itu adalah D-nya gitu ya. D itu artinya ketebalan atau bisa juga jarak gitu ya. Maka teman-teman, semakin tebal maka laju difusinya semakin lambat. Itu alasan kenapa alveolus itu harus dominannya adalah epitel pipi selapis, ya kan ya? Demikian juga untuk pembuluh darah. Nah, kalau dia semakin tebal, maka difusi atau perpindahannya akan semakin lambat gitu ya. Maka teman-teman tahu ya sekarang apa saja yang mempengaruhi laju difusi? Tentu saja misalkan adalah koefisien difusi, kemudian selisih dari tekanan parsial, luasan, dan tentu saja ketebalan. Maka teman-teman bisa mengetahui bagaimana pengaruh tambahan zat gitu ya yang hadir di area alveolus. Misalkan apa? Misalkan lendir gitu ya yang diproduksi berlebihan. Tentu saja hal tersebut akan memperlambat laju difusi. Nah, Sobat SN, kita sudah tahu ya bagaimana cara oksigen itu ditransportasikan. Jadi, kita sudah tahu interaksi perpindahan antara gas yang terjadi di alveolus dengan di pembuluh darah, khususnya di bagian darah. Nah, kalau kita nge-recall materi mengenai sistem sirkulasi, kita ingat bahwa di darah, khususnya sel darah merah, memiliki tugas untuk mengikat gas tersebut. Gas yang diikat itu bisa karbon dioksida, bisa juga berupa oksigen. Nah, teman-teman, yang akan bertugas untuk mengikat gas tersebut, O2 maupun CO2, itu adalah pigmen respirasi. Kenapa sih disebut pigmen? Nah, karena si yang pengikat ini gitu ya, tentu saja memiliki warna yang khas. Teman-teman tahu ya kan ya, bahwa darah, khususnya sel darah merah, itu berwarna merah ya kan ya. Nah, oleh karena itu disebut sebagai pigmen. Nah, untuk pigmen respirasi yang akan kita bahas, itu adalah mengenai hemoglobin. Jadi hemoglobin itu posisinya ada di dalam sel darah merah, ya kan ya. Jadi dia ada di dalam sel darah merah atau eritrosit gitu ya. Jumlahnya itu banyak banget. Nah, teman-teman, kita akan coba gambarkan struktur umumnya aja gitu ya, sketsa-sketsaan gitu ya. Struktur dari si hemoglobin. Nah, saya gambarkan sebentar ya. Jadi, yang penting itu adalah di sini ada 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4 gitu ya. Nah, jadi untuk struktur utamanya di sini ada 4 jenis protein gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai globin gitu ya. Nah, jadi ini adalah si globinnya. Jadi ada berapa globin? Ada 4 gitu ya. Ada 4 globin. Masing-masing globin di sini coba kita lihat di dalamnya ada yang disebut sebagai gugus heme gitu ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai gugus heme. Maka nggak heran namanya adalah hemoglobin. Nah, heme adalah suatu kofaktor yang mengikat ion logam gitu ya. Nah, teman-teman pasti bisa tahu ya, ion logamnya apa? Ion logamnya adalah besi, ya kan ya? Jadi di bagian tengah sini gitu ya. Di sini kita akan mengenali ada bagian besinya gitu ya, atau Fe-nya. Maka yang akan berikatan dengan gas, oksigen, ataupun karbon dioksida adalah si besinya terutama gitu ya. Ini yang memungkinkan sel darah merah itu dapat mengikat gas-gas pernapasan O2 maupun CO2. Oke ya.
Nah, jadi teman-teman, kalau kita membicarakan mengenai hemoglobin sebagai pigmen respirasi, maka kita harus mempelajari bagaimana cara pengangkutannya. Nah, untuk oksigen sendiri, atau saya tuliskan O2. Nah, di sini sebagian besar atau mayoritas itu diikat oleh hemoglobin. Jadi, Hb plus O2, kita akan dapatkan HbO2. Nah, bisa bolak-balik. Artinya apa? Artinya, di sini adalah ketika Hb plus O2 itu dalam keadaan lepas, ketika HbO2 itu dalam keadaan terikat. Nah, jadi HbO2 ini yang kita sebut sebagai oksihemoglobin, gitu ya. Sebagian besar itu terikat atau diangkut dalam bentuk HbO2 atau oksihemoglobin. Sebagian kecil bangetnya itu akan terlarut di dalam plasma. Nah, jadinya teman-teman, kapan sih dia kondisinya Hb plus O2, kapan dia HbO2? Nah, ini pernah kita bahas ya di sistem sirkulasi. Ketika darah sampai di paru-paru, dia akan mengambil oksigen dari alveolus, ya kan ya? Atau alveolus akan berdifusi ke darah, kemudian dia akan dalam kondisi terikat, ya kan ya? Kemudian dianterin sama darah. Nih, nanti kamu ke sini ya, nanti kamu ke jaringan tubuh. Nah, ketika sampai di tempat tujuan, yaitu jaringan tubuh yang membutuhkan oksigen, maka Hb akan melepas O2. Jadi bentuknya adalah Hb plus O2. Oke ya? Nah, ini adalah bentuk oksigen atau O2. Sebagian besar diangkut dalam bentuk HbO2, sedangkan sebagian kecil sekali di sini dia kondisinya terlarut gitu ya dalam plasma. Oke. Nah, sekarang gitu ya. Selain ada oksigen, kita tahu ada karbon dioksida. Oke ya. Nah, maka bagaimana dengan si karbon dioksida? Kalau untuk karbon dioksida di sini sistemnya itu lebih kompleks gitu ya. Nah, nanti juga kaitannya tentang bagaimana kita mengatur cara bernapas kita. Oke ya. Nah, tapi kita coba pecahin dulu ya. Untuk bagaimana caranya karbon dioksida itu diangkut. Nah, karbon dioksida itu diangkut bisa dalam 3 bentuk utama. Oke ya. Bentuk utamanya ya. Nah, jadinya untuk ini, untuk yang paling kecil gitu ya, yaitu sekitar antara 7% gitu ya, 7%, itu akan diangkut dalam bentuk terlarut gitu ya. Jadi sama seperti ini sebagian kecil gitu ya, itu terlarut dalam plasma. Oke ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah sekitar 23%. Nah, ini yang baru kita bahas kaitannya dengan si hemoglobin. Nah, maka di sini dalam bentuk Hb plus CO2 akan membentuk yang namanya HbCO2. Nah, kita pernah bahas ini juga kan ya, bersamaan dengan oksihemoglobin. Kalau untuk si CO2 di sini kita sebutnya apa? Karbaminoglobin gitu ya, atau karbaminohemoglobin. Jadi ada banyak banget untuk istilahnya gitu ya. Karena dia berikatan pada sisi aminonya gitu ya. Jadi disebutnya karbaminohemoglobin. Oke ya, saya singkat seperti ini. Nah, jadi dia dalam kondisi yang seperti ini. Berarti di sini kan tadi saya udah bilang ada 3 komponen, ya kan ya, 3 bentuk utama. Yang ini adalah bentuk kedua. Berarti bentuk yang setelah ini adalah dengan persentase terbesar. Jadi berapa kira-kira? 7 plus 23 berarti kita ada 30, ya kan ya? Berarti di sini adalah sekitar
70%. Nah, 70%-nya itu dalam bentuk HCO3-. Loh, ini apaan? Nah, ini teman-teman adalah bentuk yang harus kita pelajari. Nah, kalau kita sudah sampai pada HCO3-, maka kita harus mengetahui mengenai buffer yang terjadi di darah kita. Nah, teman-teman ingat buffer? Buffer adalah penyangga pH. Jadi, ini adalah yang akan mengatur pH darah kita. Nah, maka bagaimana sih kita bisa dapat HCO3-. Nah, untuk itu kita akan lanjutkan di video berikutnya. Nah, Sobat AdSense, sampai di sini dulu video kelanjutan pembahasan materi mengenai sistem pernapasan. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!